Polisi menangkap 2 pelajar SMP diduga pelaku pembunuhan terhadap temannya yang jasadnya ditemukan di kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Motifnya sakit hati karena diputus hubungan pertemanan. Kepolisian Resor Cimahi meringkus 2 remaja yang diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang pelajar SMP. Korban sebelumnya ditemukan tewas di lahan bekas wisata Kampung Gajah, Cihideng, Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan oleh sekelompok orang yang tengah melakukan aktivitas penelusuran misteri malam dan menyiarkan secara langsung di media sosial. Kedua pelaku berhasil diamankan dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam setelah jasad korban ditemukan. Polisi menyebut motif pembunuhan dilatar belakangi rasa sakit hati karena korban ingin menghentikan pertemanan dengan pelaku. Bahwasanya motifnya secara garis besar yang perlu kami sampaikan adalah pelaku merasa sakit hati terhadap korban, di mana korban memberikan pernyataan sikap bahwa untuk menghentikan pertemanan dengan pelaku. Sehingga itulah yang membuat akhirnya pelaku sakit hati dan akhirnya menyusul dari Garut menuju ke Kota Bandung dengan niatan memang untuk menghabisi atau membunuh korban. Berdasarkan hasil olah TKP dan visum, korban mengalami sejumlah luka akibat benda tumpul dan tajam. Saat ini kedua pelaku yang masih di bawah umur masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Cimahi. Akibat perbuatannya, kedua pelajar tersebut terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Ramadan, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional seperti yang terjadi di Cimahi, Jawa Barat dan Mandailing, Natal, Sumatera Utara naik. Satgas Pangan pun segera menyelidiki penyebab kenaikan harga. Harga sejumlah kebutuhan pokok jelang Ramadan terus meroket. Tim gabungan dari Satgas Pangan Polda Jabar dan Pemkot Cimahi menyidak pasar atas kota Cimahi, Jawa Barat. Dalam sidak, ditemukan sejumlah bahan pokok jelang puasa yang mengalami kenaikan harga, seperti daging sapi dari harga normal Rp130.000 kini naik mencapai Rp150.000 per kilogram. Daging ayam dari Rp38.000 kini menyentuh Rp45.000 per kilogram. Sementara itu cabai rawit merah dari harga Rp50.000 naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan akibat permintaan yang tinggi dari konsumen jelang puasa. Pedagang pun mengaku kesulitan jika harus mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah. Kalau menurut Ibu sih anggapannya bagus juga sih kalau dimisalkan biar masyarakat juga tahu bahwa menjelang hari-hari besar itu semua bahan pokok pasti mengalami kenaikan. Cuman kita juga disesuaikan dengan penerimaan kita dari bandar-bandar karena memang hari ini dari kemarin itu sudah H-7 kita sudah 42.000. Masalah harga kalau dimisalkan dari atas menekan dengan target harga yang harus dikeluarkan, dimisalkan harus menjual ayam di target dari pemerintah harus mengeluarkan harga segitu, harusnya ada kerjasama dengan pemerintah untuk ke tempat-tempat bandar-bandar atau yang memasok kita selaku konsumen gitu. Jadi sama semua harganya? Sama, jadi kita diratakan sama, termasuk yang di pinggir-pinggir jalan, karena kita terus terang aja di pinggir jalan jauh lebih beda, kadang-kadang nyampe 5.000 kita bisa. Hasil dari pantauan secara umum ada beberapa komoditi yang masih sesuai dengan harga eceran tertinggi dan harga acuan penjualan pemerintah. Namun ada beberapa komoditi juga yang perlu yang ternyata ada mengalami kenaikan. Penjualan untuk daging sapi, ya, daging sapi yang paha atas tadi ada mencapai 140. Namun demikian kami sudah berikan teguran kepada penjual untuk tetap. Sungai Cisadane di Tangerang Selatan, Banten tercemar bahan kimia pasca kebakaran yang melanda pabrik kimia di kawasan Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten. Akibatnya, Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik dan akan melayangkan gugatan perdata atas kasus tersebut. Sungai Cisadane di Tangerang Selatan, Banten tercemar bahan kimia pasca kebakaran yang melanda pabrik kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten.
Akibat peristiwa ini, polisi memeriksa 7 orang saksi terkait kebakaran yang terjadi. Polisi juga tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik untuk melanjutkan proses hukum lebih lanjut. Sementara usai kejadian, Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik. Selain menyegel pabrik, Kementerian Lingkungan Hidup juga akan melakukan audit lingkungan terhadap pengelolaan pabrik kimia tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup juga akan segera melayangkan gugatan perdata atas pencemaran yang terjadi di Sungai Cisadane. Kami akan memerintahkan pengelola kawasan untuk melakukan audit lingkungan secara presisi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Gudang chemical ini di tengah-tengah hiruk-pikuk masyarakat ini tentu tidak sederhana pengelolaannya. Langkah-langkah seperti kemarin seandainya sangat proven, tentu mengalirnya jauh ke alam yang cukup luas ini bisa dicegah di kemudian hari. Untuk itu audit lingkungan akan kita mintakan sebagai bentuk sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada pengelola kawasan juga terhadap tenan yang menyebabkan terjadinya kasus ini. BPBD Kota Tangerang bersama relawan menuang 1.500 liter cairan ekoenzim ke Sungai Cisadane di Tangerang Selatan, Banten. Cairan yang dipastikan aman ini dapat membantu menetralisir sungai dari pencemaran. Festival Bandeng Rawa Belong 2026 digelar meriah selama 2 hari, mulai tanggal 14 hingga 15 Februari 2026. Belasan lapak ikan bandeng segar diserbu warga yang berburu ikan sebagai simbol kemakmuran. Sejak dibuka langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi Fauzi Bowo pada tanggal 14 Februari 2025 kemarin, ratusan warga datang silih berganti ke kawasan Rawabelong, Jakarta Barat. Selain membeli bunga, warga juga datang untuk menjaga tradisi lama yaitu berburu ikan bandeng segar yang diyakini membawa kemakmuran bagi keluarga. Beragam harga yang ditawarkan mulai dari kiloan hingga ratusan ribu rupiah per ekornya tergantung ukuran dan kualitas ikan. Menurut kepercayaan, bandeng menjadi simbol keberuntungan dan kemakmuran dalam perayaan Imlek. Beli bunga sama beli ini sih ikan doang kalau ke pasarnya. Ikannya ukuran yang berapa kilo? Yang sekilo doang nih yang ini ya. Alasannya kan ini lagi festival nih, jadi lebih murah aja sih, sama kalau beli kembang di Rawabelong tuh lebih murah. Melalui festival ini, tradisi lama tetap hidup di tengah hangatnya kebersamaan warga menyambut datangnya Imlek. Dari Jakarta, salam Pulungan, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, perayaan Tahun Baru Imlek 2026 di Ibu Kota semakin semarak dengan digelarnya Jakarta Light Festival di kawasan Bundaran HI. Ribuan warga membadati lokasi untuk menikmati keindahan instalasi lampu bertema Imlek. Gemerlap cahaya lampion merah dan ornamen khas Tionghoa menghiasi kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Banyak warga yang antusias dan menyempatkan waktu untuk bersuah foto dengan lampion-lampion berwarna merah identik Hari Raya Imlek. Hingga tanggal 17 Februari, pengunjung dapat menikmati instalasi cahaya dan berfoto dengan berbagai LED. Perayaan Imlek tahun 2026 digelar meriah dengan tujuan untuk menguatkan Jakarta sebagai kota metropolitan yang multikultural dan syarat akan berbagai budaya. Sementara itu, suasana meriah terlihat pada perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek di Kelenteng Sampukong di Semarang, Jawa Tengah. Ribuan pengunjung memadati Kelenteng Sampukong, baik pengunjung lokal maupun luar kota, hadir untuk melihat kemeriahan perayaan Imlek. Diperkirakan puncak Imlek akan dihadiri oleh 8.000 pengunjung atau wisatawan. Ribuan warga Pati, Jawa Tengah larut dalam keseruan perayaan Imlek dengan atraksi barongsai. Selain atraksi barongsai, warga juga berburu jajanan khas pernak-pernik Imlek.
Ribuan warga memadati kelenteng Hoktik Bio di Kabupaten Pati, Jawa Tengah untuk menyaksikan pertunjukan barongsai. Pertunjukan barongsai ini digelar menjelang puncak perayaan Imlek 2577. Tidak hanya pertunjukan barongsai, ribuan warga juga antusias berburu kuliner serta pernak-pernik Imlek seperti bacang dan kue keranjang. Tentunya kami sangat bahagia. Kenapa? Karena masyarakat sudah menerima barongsai sebagai budaya Indonesia juga. Dan itu dibuktikan dengan adanya kehadiran masyarakat yang begitu melimpah ruah. Ribuan orang hadir di acara di kelenteng. Tidak hanya pertunjukan barongsai dan pasar Imlek, pihak kelenteng juga menggelar makan gratis untuk para pengunjung. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan.